nama saya Joan dari kelas 11 MIA. 10 poin deklarasi mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia, yang dinamakan sebagai Dasar Sila Bandung yang menggabungkan prinsip-prinsip Piagam PBB diadopsi dengan suara bulat. Yang pertama, menghormati hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Yang keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soalan dalam negeri negara lain. Yang kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Yang keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Yang kedelapan, menyelesaikan perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. Yang kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Yang kesepuluh, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Komunike akhir dari konferensi ini. Saya Nadia Regina dari kelas 11 MIA. Konferensi Asia Afrika. Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, disingkat KTT Asia Afrika atau KAA, kadang juga disebut Konferensi Bandung, adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, dahulu Burma, Sri Lanka, dahulu Ceylon, India, dan Pakistan, dan dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu mengirimkan wakilnya. Konferensi ini merefleksikan apa yang mereka pandang sebagai ketidakinginan kekuatan-kekuatan Barat untuk mengonsultasikan dengan mereka tentang keputusan-keputusan yang memengaruhi Asia pada masa Perang Dingin, kekhawatiran mereka mengenai ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, keinginan mereka untuk membentangkan fondasi bagi hubungan damai antara Tiongkok dengan mereka dan pihak Barat, penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Prancis di Asia Afrika, dan kekuasaan kolonial Prancis di Aljazair, dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan hak mereka dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat. 10 poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut Dasar Sila Bandung yang berisi tentang pernyataan mengenai dukungan bagi kerukunan dan kerjasama dunia. Dasar Sila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru. Konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Nama saya Wang Chen Chen. Jadi ini latar belakang konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika didahului oleh Persidangan Bogor pada tahun 1949. Persidangan Bogor merupakan pendahuluan bagi Persidangan Kolombo dan Konferensi Asia Afrika. Persidangan Bogor kedua diadakan pada 28 sampai 29 Desember 1954. Konferensi Asia Afrika merefleksikan apa yang oleh para penyelenggara dianggap sebagai keengganan kekuatan Barat untuk berkonsultasi dengan mereka mengenai keputusan yang mempengaruhi Asia dalam pengaturan ketegangan Perang Dingin. Keprihatinan mereka atas ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. Keinginan mereka untuk meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi hubungan perdamaian Tiongkok dengan diri mereka sendiri dan Barat, penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Prancis di Afrika Utara dan pemerintah kolonialnya di Aljazair.
dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan kasusnya dalam perselisihan dengan Belanda di Dugini Barat atau Irian Barat. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, menggambarkan dirinya sebagai pemimpin kelompok negara ini, yang kemudian dia gambarkan sebagai NEFOS, Newly Emerging Forces, kekuatan dunia baru, pada 4 Desember 1954. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mendapatkan masalah Irian Barat yang ditempatkan dalam agenda sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955. Rencana untuk Konferensi Asia Afrika diumumkan pada bulan yang sama. Perkenalkan, saya Yuli Sidarta. Persidangan. Perdebatan besar berpusat pada pertanyaan apakah kebijakan Soviet di Eropa Timur dan Asia Tengah harus dikecam bersama dengan kolonialisme Barat. Sebuah memo dikirimkan oleh bangsa Muslim di bawah imperialisme Soviet menuduh pemerintah Soviet melakukan pembantaian dan deportasi massal di wilayah Muslim. Tetapi hal tersebut tidak pernah diperdebatkan. Sebuah konsensus dicapai di mana kolonialisme dalam sebuah manifestasinya dikutuk. Secara implisit mengkritik Uni Soviet serta Barat, Tiongkok memainkan peran penting dalam konferensi ini untuk memperkuat hubungannya dengan negara-negara Asia lainnya. Setelah selama dari upaya pembunuhan dalam perjalanan menuju konferensi, Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai menunjukkan sikap yang moderat dan damai yang cenderung untuk menenangkan kekhawatiran beberapa delegasi anti-komunis mengenai niat Tiongkok. Kemudian dalam konferensi tersebut, Zhou Enlai menandatangani artikel tersebut dalam deklarasi penutup yang menyatakan bahwa Tiongkok perantau memiliki loyalitas utama kepada negara asal mereka, bukan ke Tiongkok. Masalah sangat sensitif untuk tuan rumah Indonesia dan untuk beberapa negara peserta lainnya. Zhou juga menandatangani perjanjian kewarganegaraan ganda dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunaryo. Pelopor: Ali Sastrowa Mijojo dari Indonesia, Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, Jawaharlal Nehru dari India, Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, dan juga UNU dari Myanmar. Komunike akhir dari konferensi ini menggarisbawahi bahwa perlunya negara-negara berkembang untuk melonggarkan ketergantungan ekonomi mereka pada negara-negara industri terkemuka dengan memberikan bantuan teknis satu sama lain melalui pertukaran ahli dan bantuan teknis untuk proyek-proyek pembangunan serta pertukaran pengetahuan teknologi, bagaimana dan pembentukan lembaga pelatihan dan penelitian regional. Demikian hasil dari pemaparan sejarah singkat kami mengenai kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia. Salah satu contohnya adalah kerjasama Konferensi Asia Afrika yang dilakukan di Indonesia, tepatnya di Bandung, pada tanggal 18 sampai 24 April 1955.